Hai semua, dan selamat datang kembali di channel Autonet Max dengan saya Satria Katana, dan kita lagi ada di Pulau Dewata, Bali buat nyobain mobil ini nih, di all new Honda WRV. Dan kita akan nyobain gimana drivingnya muter-muter Pulau Dewata. Check it out. Oke, jadi kita sudah ada di Pulau Dewata, Bali, dan tim Autonet Max lagi diundang sama teman-teman dari Honda Prospect Motor buat nyobain ini, jagoan barunya dari Honda Indonesia, yaitu adalah the all new Honda WRV. Nah, sebelum kita ngebahas drivingnya, saya mau sedikit remind ya tentang desain dari mobil ini. Kalau kita perhatikan ya, dari sisi depan, kalau dibanding dengan Honda BRV yang jadi basisnya mobil ini, sebenarnya itu sentuhannya beda ya. Kalau BRV itu lebih ke minimalis, elegan gitu. Kalau yang ini jatuhnya tuh lebih ke sporty tapi juga cantik gitu ya. Cantiknya dari mana ya? Karena dia pakai chroma di sini. Kalau dibandingkan dengan yang tipe E yang lebih polos, sebenarnya ini agak sedikit rame ya. Tapi balik lagi itu masalah preferensi, kalau kalian suka ya bakal suka. Dan lampunya juga sudah LED, lampu fog lampnya juga sudah LED dan proyektor, dan di sini masih ada garnish ala SUV dengan warna silver ya. Oke, kita lihat ke sisi sampingnya. Oke, di bagian samping ini sebenarnya nggak banyak yang mau saya bahas ya. Pertama, kalau kita perhatikan dia pakai velg yang ukurannya juga gede ya, 17 inci sama dengan BRV. Tapi dia dengan pakai profilnya itu 215/55 dengan ban Turanza T005A, dan itu ban yang sama dengan Honda BRV sebenarnya. Dan detail yang menarik adalah dia pakai handle pintu yang model kayak hidden gitu ya. Jadi kelihatannya dari samping tuh kayak sebuah mobil coupe 3 pintu, padahal enggak, padahal ini 5 pintu. Dan dia masih pakai body cladding warna hitam di sini, dan ada sedikit kayak siripnya gitu ya, buat aerodinamika mungkin. Kita lihat ke belakangnya. Jujur, secara preferensi pribadi saya, ini adalah bagian yang paling saya suka. Kalau dibanding dengan BRV yang lampu LED-nya tuh ke bawah gini ya, kayak Honda City Hatchback atau City Sedan, yang ini tuh ditarik ke samping seperti sebuah Honda Civic. Bahkan kalau diperhatikan, ini proporsinya jadi lebih cantik dibandingkan Honda Civic yang kelihatan kayak lampunya kegedean gitu ya. Ini malah proporsinya kelihatan cakep. Dan kalau kalian perhatikan, di bagian belakang ini banyak banget garis-garis horizontal. Oh, di sini ada garis horizontal, di sini ada garis horizontal lagi. Bumpernya juga tarikan-tarikan garisnya tuh horizontal. Ada emblem WRV di sini dan RS di sini. Sayangnya kalau yang warna merah, RS-nya agak sedikit nyaru ya, karena sama-sama warna merah. Ada rear spoiler di sini yang ukurannya kelihatan kecil, kelihatan cakep. Masih ada wiper, walaupun banyak yang ngomong nih, nggak ada rear defogger ya. Ada emblem Hondanya di sini, dan kalau kita perhatikan, nah ini bagasinya ya, sampai muat tas golf ya. Sayangnya di sini tuh kalau kita praktekin ya, kita bawa barang nih yang agak gede nih kayak gini, dia bibir bagasinya ini agak tinggi, dan ini agak masuk ya di bagian dalamnya. Jadi kalau kita mau angkat barang, ini agak tinggi nih, baru kita masukin ke sini. Ya, seperti itu. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita akan cobain langsung ya mobilnya, karena mobil ini juga punya fitur namanya remote engine start ya. Kalau kita tekan kayak gini, ya mobilnya akan nyala. Karena udah nyala, sekalian kita driving aja yuk. Oke, jadi kita mulai driving naik si Honda WRV ini. Dan pertama yang langsung berasa itu adalah bantingannya. Karena mungkin ya, ini menurut saya sih hal yang akan jadi pembeda banget antara mobil ini dengan BRV itu adalah bantingannya. Kan BRV itu buat 7 orang ya. Mobil ini lebih kecil, wheelbase lebih pendek, walaupun lebarnya sama. Untuk 5 orang aja. Dan bantingannya, jujur aja dibanding dengan BRV itu jadi jauh lebih stiff, jauh lebih kaku. Jujur kalau BRV itu ya, bantingannya buat saya pribadi itu saya suka gitu. Untuk sebuah LSUV, bantingannya itu moderat ya, menjurus ke empuk sih. Jadi kalau dipakai buat harian, buat bawa keluarga, itu masih enak. Kalau mobil ini, jatuhnya itu lebih kaku. Kenapa kok gitu? Ya balik lagi karena preferensi untuk pembeli mobil ini adalah mereka yang ingin sebuah SUV itu yang agile, yang lincah, yang sporty. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Kalau kalian emang kepengennya beli SUV yang kesannya itu, berkendaranya itu Honda banget, sporty, ya jangan beli BRV, beli yang ini gitu ya. Kalau kalian kepengen yang lebih comfort, yang lebih nyaman, ya belilah BRV. Kalau nggak cocok dengan dua-duanya, ya beli yang brand lain aja lah. Nggak usah berdebat gitu ya. Berikutnya, mesin. Ini mesin yang khas banget. Mungkin kalian kalau pecinta Honda atau fanboynya Honda udah paham banget. Mesin 1500 cc, iVTEC.
dan tenaganya 121 PS di 6.600 RPM, yang mana itu adalah redline, dan torsinya 145 Nm di 4.000-an RPM. Waktu kita coba di jalanan agak sedikit keluar dari Denpasar ya, agak sedikit keluar kota lah, itu kalau kita pengen tarik kayak gini, tenaganya mah mumpuni ya, untuk salip-salip, untuk ngebalap bis aja masih bisa gitu. Dan di sini dia pakai CVT yang sama persis juga dengan BRV, tapi emang kemarin waktu kita semacam workshop gitu ya, tanya jawab atau Q&A dengan teman-teman dari R&D-nya Honda, ada sebuah mapping spesial atau mapping khusus untuk mobil ini, biar karakternya itu jadi lebih sporty dibandingkan dengan BRV. Baik lagi ya tadi ya, kalau BRV itu maunya comfort, WRV ini maunya lebih ke sporty. Nah, salah satu buktinya adalah kalau kita lagi jalan, tiba-tiba kita agak hard braking nih, kita agak ngerem gitu. Nah, nanti dia akan mensimulasikan seperti turun gigi. Itu rasanya adalah waktu kalian perhatikan di RPM-nya agak naik sekitar 500 RPM gitu ya. Jadi benar-benar kayak sebuah mobil yang punya transmisi, punya gigi, dan itu turun gigi. Berikutnya adalah posisi berkendara. Kalau kita bandingkan dengan BRV, sebenarnya sih ini masih ya sama-sama aja ya, karena kursinya juga nggak terlalu beda ya dibandingkan dengan BRV, walaupun memang dia materialnya agak dibedain, ada sentuhan fabriknya gitu. Tapi posisi mengemudinya mah sama-sama aja ya, dia masih tilt aja. Dan ini kita coba turunin paling rendah ya kursinya, dan rasanya masih commanding banget. Buktinya apa? Buktinya kap mesin masih kelihatan ya ujungnya ya. Jadi rasa berkendaranya masih SUV banget. Nah, berikutnya kita juga mau bahas masalah kekedapan kabinnya, karena yang kemarin dikomplain di BRV itu adalah kekedapan kabin ya. Buktinya videonya Hillsat yang lagi hujan-hujan itu viral juga. Kalau kita rasa-rasain ya, kita nggak pakai dB meter sih, tapi kalau kita rasa-rasain sih sebenarnya nggak ada yang improve banget ya. Jadi kalau kita lagi jalan santai gini, suara motor masih masuk. Dan yang lebih masuk lagi adalah suara kolong ya. Jadi kita jalan di RPM sekitar 1500, ini suara-suara kolong tuh berasa masuk. Sedangkan untuk suara mesin, kalau kita udah mendekat, udah di atas 2000 RPM, suara mesin tuh sayap-sayap masuk. Di atas 4000 tuh suara mesin udah kenceng banget. Tapi emang itu sepertinya agak sedikit disengaja kali ya, karena mungkin pecinta mobil Honda itu suka dengan suara-suara raungan mesin. VTEC Kick In Yo. Yang saya mau bahas juga adalah handling ya. Handling dari mobil ini, balik lagi karena mobilnya kecil, wheelbase-nya juga lebih pendek dari BRV sekitar 21-an cm. Dan kalau dibanding dengan beberapa rivalnya itu wheelbase-nya termasuk yang paling pendek ya. Mobil ini tuh handlingnya tuh lincah banget. Sama tuh kayak beberapa mobil D-Class ini yang sempat saya pakai juga, atau sempat saya review juga race waktu di Makassar, atau kemarin juga tim Surabaya baru pinjam Sonet. Mobil-mobil kecil kayak gini tuh emang handlingnya tuh bikin nagih ya. Kalau kita pakai di perkotaan, selap-selip gitu ya, satset lah bahasanya sekarang ya. Itu enak banget emang. Dan kita temuin juga di mobil ini. Tapi di saat yang bersamaan, walaupun mobil ini handlingnya satset gitu ya, terus bodinya kecil, tapi di dalam itu bisa dibilang ruangnya termasuk salah satu yang terlega. Bahkan apalagi kalau kita bandingkan dengan Sonet ya, bangku baris belakangnya itu lebih lega ini kemana-mana gitu. Dan fitur, mungkin ini jadi salah satu poin yang menarik ya. Fitur mobil ini, apalagi fitur keselamatannya, itu bisa dikatakan salah satu yang juga patut kalian pertimbangkan. Kalau kalian beli yang tipe RS dan Honda Sensing, kalian akan dapat sepaket Honda Sensing. Mulai dari pertama, Adaptive Cruise Control. Kalau kalian sering pakai keluar kota, ngetol-ngetol, itu bakal kepake banget. Lalu ada Lane Keeping Assist, ada Road Departure Mitigation. Itu kalau digabungin 3 fitur itu bisa jadi fitur-fitur semi-otonom gitu ya kalau kalian di jalan tol atau di jalan yang markanya itu jelas. Lalu juga ada Honda Lane Watch. Jadi kalau kalian lagi sen kiri, otomatis dia akan nyala. Atau kalau nggak gitu, kalau kalian pencet di sebelah kanan nih, di tuas lampunya, ini ada pencetannya, itu juga bisa langsung nyala. Dan jujur aja ya, secara resolusi sih termasuk oke ya, dibandingin dengan beberapa mobil yang kamera 360-nya itu jujur aja agak sedikit buluk gitu. Selain itu, untuk fitur standar yang lain, katakanlah seperti di sistem infotainment-nya itu sudah ada konektivitas Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi sayangnya dia masih pakai yang wire, belum yang wireless. Jadi kalian harus sambung-sambung kabel gitu ya. Dan di depan juga sudah ada colokan untuk power outlet-nya, dan juga ada colokan USB buat ngecas juga.
Jadi untuk kalian yang gadget freak gitu ya, yang kepengen gadgetnya nggak kehilangan baterai atau kekurangan baterai banyak, kalian bisa pakai colokan-colokan ini. MID-nya sayangnya sih emang masih kecil, tapi at least secara informasi itu sudah mencakup banyak informasi. Cukup lengkap lah, katakanlah untuk average BBM-nya, kecepatannya, untuk aktif atau enggaknya sistem Honda Sensing-nya, itu semuanya sudah ada di sini. Jadi ya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Oh ya, by the way, untuk konsumsi BBM, kalau sekarang di MID, kita udah jalan sejauh sekitar 220-an kilometer dari kemarin ya. Dan kita mendapat angka di MID itu 12,2 km per liter. Dengan kecepatan rata-rata itu ada di angka 21 km per jam ya. Angka ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya, karena saya ingat waktu pakai BRV di Surabaya itu bisa dapat di angka 113-an. Tapi emang balik lagi, kita ini keluar kota, nggak eco driving juga, dan isinya juga full, 4 orang, terus ada barang-barang juga di belakang. Jadi kalau angka segini ya lumayan lah ya untuk pergi-pergi di Bali, keliling-keliling Bali. Tapi kita juga penasaran nanti kalau dipakai dalam kota berapa ya. Mungkin kalau kita udah bisa pinjam unit testnya sih bakal menarik. Kita cari tahu berapa konsumsi BBM dan juga mungkin akselerasinya kali ya. Oke, nggak afdol rasanya kalau kita cuma nyetir tapi nggak ngerasain bangku baris belakangnya. Karena gimana pun yang beli mobil ini juga pasti satu saat juga akan ngerasain bangku baris belakangnya. Dan kalian kelihatan ya, ini bantingannya emang kerasa banget kaku. Tapi at least ini di belakang ada beberapa poin yang positif. Pertama, legroomnya ini lega banget sih. Dan di bawah tuh ada lubangnya ya buat kaki. Masukin kaki itu ini posisi yang nyaman. Walaupun kita perjalanan agak jauh, agak keluar dari Denpasar, ini masih cukup nyaman kalau posisi duduknya. Dan dia nggak tegak-tegak amat ya, jadi bisa agak sedikit miring. Ada headrestnya juga termasuk untuk di bagian tengah. Tapi bagian tengah ini seat beltnya cuma 2 titik. Nah yang sebelah kiri dan kanan ini 3 titik tapi nggak ada sensornya. Jadi kalau kita lepas kayak gini ya, dia nggak akan bunyi-bunyi atau nggak akan ada yang kedip-kedip ya di depan ya. Ya silahkan kesadaran masing-masing lah pakai seat belt gitu ya, biar aman. Dan di belakang ini ada beberapa akomodasi. Pertama ada seat back pocket ya, kanan dan kiri. Ini bagus karena biasanya beberapa brand yang agak pelit cuma kasihnya sebelah kiri. Di sebelah kanan sini kita bisa taruh tangan, tapi armrest di tengah ini nggak ada. Beda sama Sonet. Sonet tuh dikasih armrest tengah. At least di sebelah kiri ini masing-masing kanan dan kiri door trimnya itu sudah ada cup holder. Bisa kita taruh 2 atau 3 lah kalau kecil-kecil botolnya ya. Dan di tengah itu ada power outlet, tapi sayangnya nggak ada gisi AC nih. Jadi kalau kalian di belakang dan kepengen adem, ya pastikan yang depan itu blowernya lebih kencang ya, biar belakang kebagian juga. Dan untuk power outletnya sayangnya di sini harus pakai adaptor dan cuma ada 1. Jadi pastikan kalau kalian pakai adaptor yang lubangnya 2, biar nggak rebutan kanan sama kiri. Kita coba duduk di tengah ya. Ini bagian tengah ini ada tonjolan dikit aja. Kita duduk di tengah posisinya seperti ini. Ya, seperti ini. Apakah nyaman? Ya kalau perjalanan jauh sih agak kurang ya. Oke, itu aja sih di bangku baris kedua. Oke, jadi kita udah 3 hari bawa mobil ini dan ngerasain gimana drivingnya dari Bali ya, mulai dari ngelewatin Ubud, Kintamani, bahkan sampai ke Denpasar yang macet-macet. Itu kita udah ngelewatin dengan mobil ini dan kita sampai di kesimpulan di mana mobil ini emang diciptakan untuk konsumen yang berbeda dengan Honda BRV. Kalau BRV kebutuhannya untuk 7-seater lebih buat keluarga ya, walaupun sama-sama SUV yang bisa melahap jalanan yang lebih jelek, tapi emang BRV itu untuk mereka yang cari comfort, bawa orang, dan lebih nyaman dipakai harian. Sedangkan mobil ini ditujukan untuk kalian yang emang kepengen mobil SUV kecil, compact, yang agile, sat-set gitu ya, tapi dengan karakter yang jauh lebih sporty, lebih rasa Honda gitu lah. Apalagi dia masih dilengkapi juga dengan Honda Sensing dan juga fitur-fitur yang lainnya. Jadi kalau kalian emang kebutuhannya kepengen SUV kecil yang dipakai buat mobilitas harian, kalian hustle generation itu ya, kalau kalian kebutuhannya seperti itu, monggo silahkan dicoba ke dealer-dealer Honda. Tapi kalau emang kalian kebutuhannya beda, kepengen comfort ya jangan beli yang mobil ini. Pasti nggak cocok gitu. Oke, kayaknya itu aja. Kembali ke preferensi kalian dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNet Max kali ini ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like dan juga sampaikan
komentar di kolom komentar di bawah, dan juga subscribe buat yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mampir-mampir juga ke sosmed kami, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada website di www.otonetmax.com. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!